Jiwon hanya diam menatap Yeondu yang terus menangis sambil bertanya, apakah ayah membenci Yeondu? Sekarang Yeondu bukan seorang putri lagi. Akhirnya, Jiwon berjongkok dan mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Tidak mungkin bagi Jiwon untuk membenci Yeondu, karena Yeondu sudah menjadi keluarga dan putri kesayangan Jiwon. Dengan wajah yang masih sedih dan air mata yang menetes di kedua ujung matanya, Yeondu menatap Jiwon sembari bertanya, keluarga? Dengan senyumannya, Jiwon mengonfirmasi, itu benar. Ia juga menjelaskan bahwa Jiwon sebagai ayahnya tidak punya alasan untuk membenci Yeondu, bahkan jika apapun yang terjadi. Jadi, Yeondu jangan menangis. Yeondu terdiam dan menutup matanya dengan paksa, mencoba menghentikan tangisannya meskipun air mata itu tetap saja keluar. Beberapa saat kemudian, akhirnya Jiwon selesai menjelaskan apa yang terjadi selama ini kepada Yeondu, kepada dokter, dan suster. Karena, tidak peduli seberapa banyak Jiwon memikirkannya, ia tidak punya pilihan lain selain menjelaskan semua kisahnya. Suster terkejut mendengar kisah Yeondu, sementara dokter memegangi dagunya, sepertinya sedang berpikir serius. Jiwon menceritakan dari hari pertama mereka bertemu di pemakaman hingga hari ini. Dan tentu saja, Jiwon juga menceritakan tentang paman yang buruk itu. Ia perlu menceritakan semuanya agar jelas. Karena ia takut, jika langsung pulang tanpa menjelaskan apapun, ia bisa saja dilaporkan ke pihak berwajib karena diduga telah melakukan pelecehan terhadap anak kecil. Akhirnya, dokter pun mulai berbicara dan menanyakan kembali apakah semua itu yang terjadi. Dengan muka tertunduk, Jiwon mengonfirmasi bahwa semuanya adalah kebenaran. Meskipun sulit untuk dipercaya, itulah kenyataannya. Dokter dengan tegas mengatakan bahwa ia percaya pada Jiwon karena sudah menduganya dan memikirkannya sejak Yeondu lari dari kursi dan mendekati Jiwon. Dokter juga berpikir mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ia menambahkan bahwa itu tidak masuk akal jika anak kecil berlari menuju seseorang yang menyakitinya. Dokter semakin yakin setelah mendengar percakapan antara Jiwon dan Yeondu. Dokter pun meraih tangan Jiwon dan menggenggamnya, sembari berkata bahwa Jiwon adalah orang yang sangat baik. Ia bertanya-tanya bagaimana Jiwon bisa mengambil pilihan seperti ini di usianya yang masih muda. Sementara itu, suster yang ada di belakangnya sudah menangis tak terkendali. Ia sangat sedih mendengar kisah hidup Yeondu. Jiwon yang masih menundukkan kepalanya merasa bingung mengapa mereka begitu tersentuh. Baginya, ini bukanlah cerita yang begitu menyentuh. Ia bertanya-tanya apakah mereka mempertimbangkan seberapa banyak yang telah Yeondu alami sampai sekarang? Jiwon kemudian mengonfirmasi bahwa itu tidak benar. Sebenarnya, ia memutuskan untuk membesarkan Yeondu berdasarkan dorongan hati nuraninya. Ia menganggap dirinya bukan orang baik seperti yang dipikirkan dokter. Namun dokter bersikeras bahwa Jiwon adalah orang yang baik. Karena tidak mudah untuk membesarkan anak kecil yang bukan darah dagingnya, seperti anak mereka sendiri. Jiwon dengan senang hati berterima kasih kepada dokter atas kata-kata bijaknya. Tetapi Jiwon hanya ingin mereka berdua tahu tentang situasi dirinya dan Yeondu. Jiwon tidak bisa mengatakan jika hal buruk akan terjadi jika orang lain tahu tentang ini. Bagaimanapun, ia tidak ingin melibatkan orang lain. Sebelum Jiwon menyelesaikan kata-katanya, dokter memotongnya dan mengatakan bahwa ia tahu apa yang Jiwon pikirkan, sehingga meminta Jiwon untuk tidak khawatir. Sementara suster dengan senyumannya mengatakan bahwa Jiwon muda dan bijaksana. Jiwon pun berterima kasih kepada dokter dan suster yang telah mengerti keadaan dirinya. Tak lama setelah itu, mereka selesai mengunjungi dokter untuk memeriksa Yeondu. Jiwon merasa semuanya tidak benar. Ia sudah memeriksa seluruh nota dari rumah sakit. Sebelumnya, Jiwon menolak tawaran dokter untuk membayar tagihan rumah sakit. Namun akhirnya tagihan rumah sakit ternyata sangat murah. Kemudian Jiwon menatap Yeondu dengan senyuman dan mengajaknya pergi. Yeondu yang sedang menatap Jiwon bertanya, apakah kita akan pulang? Tentu saja, Jiwon mengangguk dan mengatakan bahwa mereka harus pulang sekarang. Mendengar itu, Yeondu sangat senang dan berteriak, wah, kita akan pulang, sambil tertawa bahagia. Jiwon juga mengatakan bahwa Yeondu tidak akan pergi kemana-mana lagi. Wajah khawatirnya Jiwon menanyakan kepada Yeondu, apakah kamu bisa mandi ketika kita sampai di rumah nanti? Yeondu terdiam, membuat Jiwon berpikir apakah ia tidak sabar. Tak lama, dengan tegas Yeondu berkata, Yeondu bisa mandi. Melihat Yeondu yang menggemaskan seperti itu membuat Jiwon senang. Kemudian mereka berhenti di sebuah toko, untuk membeli beberapa kebutuhan dan langsung menuju rumah. Sesampainya di rumah, Jiwon meletakkan barang belanjaannya dan menyuruh Yeondu untuk mandi terlebih dahulu. Di kamar mandi, Yeondu berdiri terdiam cukup lama, sepertinya ragu dan sulit baginya untuk menunjukkan memar dan luka-lukanya di hadapan Jiwon. Jiwon hanya bisa mengelus kepala Yeondu dan tersenyum cerah, mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Namun, Yeondu tetap diam tanpa bersuara, dan Jiwon pun tidak ingin memaksanya. Jadi ia menunggu sampai Yeondu melakukannya sendiri. Akhirnya, Yeondu berbalik dan melepaskan bajunya, sementara Jiwon memalingkan muka menahan kesedihannya. Menggunakan shower, Jiwon menyirami dan membasuh tubuh Yeondu. Melihat air yang menuju ke arahnya membuat Yeondu sedikit khawatir. Sementara itu, Jiwon memandangi Yeondu dan mengatakan untuk memeriksa suhu airnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin digunakan Yeondu.
Yeondu mengangguk dengan senang. Ketika ia menyentuh airnya dengan tangan kecilnya, air itu sangat dingin, membuat Jiwon tertawa dan berkata, "Kena kau, Yeondu." Jiwon mencoba bercanda dengan Yeondu, namun Yeondu hanya terdiam. Dengan raut wajah marah, Yeondu memanggil, "Papa." Sambil tertawa, Jiwon meminta maaf kepada Yeondu. Dengan ekspresi marah dan sambil mengulurkan tangan, Yeondu berkata, "Berikan itu padaku." Jiwon yang masih senang mencoba menjahili Yeondu dengan bertanya apakah Yeondu menginginkannya. Yeondu hanya menatap Jiwon dengan wajah seakan-akan mau menangis. Melihat itu membuat Jiwon panik. Apakah Yeondu akan menangis? Dengan cemas, Jiwon memberikan shower itu kepada Yeondu, sembari berkata agar berhati-hati agar tidak terpeleset saat menggunakannya. Yeondu pun memegang shower itu dengan senyum di wajahnya dan akhirnya menyiram Jiwon dengan shower yang telah ia pegang. Itu membuat Jiwon kaget dan berteriak. Yeondu menjadi khawatir dan menanyakan kepada papanya, "Apakah papa baik-baik saja?" Dengan cemas, Yeondu mengubah posisi shower yang awalnya mengarah ke Jiwon, kini dipindahkannya ke samping. Jiwon yang telah memegang shower kembali dengan tawanya mengatakan kepada Yeondu, "Kamu ini." Membuat Yeondu senang dan bertanya apakah papanya akan menyiramnya lagi. Dengan senyuman, Jiwon mengonfirmasi bahwa ia akan menyiramnya. Dan akhirnya shower itu pun menyiram Yeondu, membuat Yeondu terkejut karena hal itu. Suasana mandi pun berubah menjadi permainan siram-menyiram yang menyenangkan. Setelah mandi, memar dan luka-luka Yeondu diobati oleh Jiwon. Yeondu bingung dan bertanya, "Apa itu?" Jiwon hanya bisa menjelaskan bahwa itu adalah salep yang bisa mengembalikan kulit Yeondu ke kondisi semula. Itu adalah bagian terakhir dari memar yang Jiwon obati. Setelah selesai, ia bertanya kepada Yeondu, "Apakah kamu merasa lapar?" Yeondu hanya menjawab bahwa ia sedikit lapar. Membuat Jiwon meminta Yeondu menunggu sebentar karena ia akan memasak makanan yang lezat untuk Yeondu. Di usianya yang 6 tahun, Jiwon sudah tinggal sendirian, sehingga ia sangat ahli dalam membuat telur mata sapi. Tak lama kemudian, telur mata sapi tanpa nasi pun telah siap di atas piring, bersama dengan entah bungkus instan apa yang dibuat Jiwon tersebut. Melihat telur mata sapi itu, Yeondu sangat senang dan kagum hingga membuka mulutnya karena ia sangat mengagumi masakan tersebut. Ternyata, bungkus instan itu adalah kimchi yang selalu disukai Yeondu. Namun sayang, kimchi itu hanya terbuat dari sayuran, tanpa tambahan daging. Mungkin Jiwon terlalu miskin untuk membeli daging seperti yang diceritakan dalam kisah Spirit Farmer Hawa. Setelah mencicipi sepotong telur dadar, Yeondu berseru bahwa itu sangat enak. Jiwon senang dan meminta Yeondu untuk memakannya lebih banyak lagi. Sambil berpikir bahwa sekarang ia telah memiliki Yeondu, sehingga ia harus lebih memperhatikan apa yang harus Yeondu makan. Menurut kalian, apakah kalian akan kenyang memakan telur mata sapi dan sebungkus kimchi instan? Silakan komennya. Setelah makan, Jiwon juga mengajak Yeondu untuk sikat gigi. Yeondu menatap Jiwon dan bertanya, "Apakah ini punya Yeondu?" Tentu, Jiwon mengangguk dan mengatakan bahwa itu punya Yeondu, lalu meminta Yeondu untuk membuka mulutnya. Saat Jiwon membantu Yeondu menyikat giginya, Yeondu berkata bahwa itu enak. Jiwon memintanya untuk tidak dimakan, karena itu adalah pasta gigi untuk membersihkan gigi Yeondu, sehingga gigi Yeondu menjadi bersih. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh Yeondu, seperti halnya anak-anak kecil lainnya yang penasaran akan hal-hal baru. Semua pertanyaan itu terjawab meskipun cukup sulit bagi Jiwon untuk menjelaskannya. Ketika mereka ingin tidur, Jiwon menunjuk bantal kecil yang masih baru dan mengatakan bahwa bantal itu milik Yeondu untuk digunakan saat tidur. Dan ada selimut juga untuk menutupi Yeondu saat tidur. Yeondu yang selama ini tidak pernah menggunakan kedua barang tersebut hanya berkata bingung, "Selimut dan bantal." Jiwon yang telah berbaring di atas tempat tidur mengajak Yeondu untuk segera tidur. Namun Yeondu hanya berdiri diam, membuat Jiwon bertanya apakah Yeondu tidak mau tidur. Dengan ekspresi bingung, Yeondu menanyakan, apakah Yeondu bisa tidur di samping papa. Dengan senyumannya dan menepuk bantal di sampingnya, Jiwon menjelaskan bahwa keluarga seharusnya berbaring dan tidur bersama. Akhirnya, Yeondu berbaring di samping Jiwon dengan hati dan perasaan senang. Yeondu sangat senang hingga ia berteriak, "Hore!" dan dengan gembira menyebut, "Papa!" Akhirnya, Yeondu mulai mencari posisi yang nyaman untuk tidur, dan Jiwon meminta Yeondu untuk mencari posisi tidur yang paling nyaman. Yeondu membalasnya, "Papa juga," dan Yeondu pun mengucapkan terima kasih sambil memejamkan matanya. Jiwon tak menyangka bahwa Yeondu ternyata sudah sangat mengantuk hingga berbicara sambil memejamkan matanya. Sebelum Jiwon tidur, ia bertekad untuk hidup lebih baik lagi. Ia bertekad untuk membuat Yeondu lebih bahagia dan menjadi kaya. Saat ia memejamkan matanya, Jiwon merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Ia ingat bahwa hari ini adalah Senin dan besok adalah hari Selasa. Ia ingat bahwa besok adalah hari di mana ia kembali bekerja paruh waktu. Jiwon panik. Ia bingung harus bagaimana dengan Yeondu ketika ia harus pergi bekerja nanti. Ia sangat cemas dan panik memikirkan apa yang harus ia lakukan. Karena ini adalah masalah besar dan ia harus mencari solusi untuk masalah ini. Keesokan harinya, Jiwon menelpon seseorang,
Dan terdengar suara dari seberang telepon yang menanyakan apakah Jiwon ingin mengajukan sebuah permintaan untuk menunggu. Jiwon mengonfirmasi bahwa itu benar. Setelah mendengar penjelasan dari suara di seberang telepon, Jiwon mengetahui bahwa tempat yang baru saja ia hubungi adalah pusat penitipan anak kota, yang hanya dapat dikunjungi jika telah mengajukan permintaan sebelumnya. Setelah mengajukan permintaan, diperlukan waktu beberapa bulan sebelum permintaan itu diterima. Oleh karena itu, Jiwon tidak bisa menitipkan Yeondu saat ini, karena penitipan tersebut menolaknya. Mereka juga menyarankan untuk mencari penitipan lain jika Jiwon terburu-buru. Jiwon terus mencari penitipan anak dan menghubunginya satu persatu. Namun, semuanya berakhir dengan kegagalan. Jiwon bingung harus bagaimana, karena sebelumnya ia belum memiliki anak, sehingga ia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Bahkan, ia menelpon pihak TK, namun itu tidak berhasil karena itu bukan tempat penitipan anak. Setelah banyak menelpon, akhirnya Jiwon mendapatkan kabar baik. Ia diberitahu bahwa dalam beberapa hari mereka akan memiliki slot kosong yang bisa diisi oleh Jiwon. Jiwon sangat senang dan meminta mereka menghubunginya segera setelah slot tersebut tersedia. Pihak yang menelpon itu mengucapkan terima kasih dan ingin menutup telepon. Namun Jiwon memintanya untuk menunggu. Ia kemudian menanyakan berapa biaya penitipan anak tersebut. Pihak penitipan pun menjelaskan bahwa biasanya biayanya 330.000 untuk seharian. Dan jika kelas khusus, biayanya bisa lebih mahal lagi. Jiwon yang senang mendengar biaya tersebut mencatatnya. Namun ia terkejut karena biayanya sangat mahal, bahkan setara dengan upahnya bekerja paruh waktu. Jiwon bertanya-tanya apakah itu harga yang pantas hanya untuk menjaga seorang anak sepanjang hari. Pihak penitipan menambahkan bahwa jika Jiwon memiliki anak berusia 5 tahun ke bawah, Jiwon akan menerima program penitipan dan dukungan anak dari pemerintah sebesar 200.000 bahkan lebih. Jiwon pun menanyakan apakah itu untuk orang tuanya. Tentu saja, pihak penitipan mengatakan bahwa uang itu untuk orang tua anak. Akhirnya, Jiwon mengerti dan mengakhiri percakapan mereka. Jiwon tidak menyangka masalah besar akan muncul. Ia mengira hidup mereka akan baik-baik saja jika tinggal bersama. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa menjadi orang tua Yeondu sesuai hukum yang berlaku. Akhirnya, ia mencari tahu di internet apakah itu mungkin. Saat ia mencari informasi, suara Yeondu terdengar memanggilnya, "Papa." Melihat ekspresi Yeondu yang sedih, Jiwon cemas dan menanyakan ada apa, serta di mana yang sakit. Dengan sedih dan suara gemetar, Yeondu bertanya kepada Jiwon, "Papa, Yeondu mau kemana? Apakah Yeondu tidak bisa tinggal dengan papa lagi?" Jiwon bingung dan menanyakan maksud Yeondu mengatakan itu. Kemudian, Jiwon teringat bahwa mungkin Yeondu mendengar dirinya menelpon pihak penitipan anak, sehingga Yeondu salah paham. Sambil mengusap air mata di mata Yeondu, Jiwon menegaskan bahwa Yeondu jangan khawatir karena mereka berdua akan tetap tinggal bersama selamanya. 10 menit sebelum waktu bekerja, Jiwon akhirnya mengajak Yeondu ke tempat kerjanya. Yeondu yang penasaran menanyakan apakah papa bekerja di sana. Tentu, Jiwon mengonfirmasinya. Sebelumnya, Jiwon menelpon bosnya dan meminta izin untuk membawa anaknya bekerja selama beberapa hari ke depan, serta menjelaskan bahwa itu akan berlangsung sampai ia bisa menitipkan anaknya ke tempat penitipan. Bosnya hanya menjawab bahwa ia sedang terburu-buru, sehingga meminta Jiwon untuk melakukan apapun yang Jiwon mau. Karena itu, saat ini ia mengajak Yeondu bekerja bersamanya. Ia sudah mendapatkan izin dari bosnya. Sementara Yeondu mulai bertanya apa yang dilakukan papa saat bekerja, Jiwon terdiam sejenak. Ia berpikir meskipun ia menjelaskan pekerjaannya kepada Yeondu, Yeondu pasti tidak akan mengerti bahwa papa bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Akhirnya, dengan wajah ceria, Jiwon mengatakan bahwa ia menjual jajanan dan minuman seperti yang Yeondu makan. Tentu saja, Yeondu senang dan kagum akan hal itu. Melihat ekspresi Yeondu, Jiwon bingung kenapa Yeondu sangat senang mendengar pekerjaan seperti itu. Ia pun meminta Yeondu untuk segera masuk, dan Yeondu mengiyakannya. Di saat Jiwon melayani pelanggan yang datang, pelanggan itu langsung terkejut ketika melihat Yeondu. Melihat ekspresi pelanggan seperti itu, Jiwon pun menjelaskan bahwa Yeondu datang karena suatu keadaan. Pelanggan tersebut terpesona dan kagum melihat Yeondu yang sangat cantik dan imut, bahkan mengatakan bahwa ia pertama kali melihat gadis yang lebih cantik daripada Andrea Brillantes dan Dita Karang. Mendengar nama Dita Karang, Jiwon berpikir, jika Yeondu mirip dengan Dita Karang, berarti dirinya adalah ayahnya, Chandra Karang. Jiwon pun setuju bahwa Yeondu lebih cantik dari Dita Karang, karena ia sudah melihatnya di internet. Menurut Jiwon, Dita Karang itu cantik, namun Yeondu lebih cantik lagi dan plus imut dan menggemaskan. Dan pelanggan itu masih terpesona dan merasa terkejut dengan demek gabungan hati dari Yeondu. Ketika Jiwon ingin bekerja, Jiwon meminta Yeondu untuk duduk diam di sana. Tentu, Yeondu dengan senang hati mengiyakan. Satu demi satu pelanggan datang dan pergi. Pelanggan wanita kuliah terpesona melihat Yeondu. Pelanggan pria yang sudah dewasa memerah melihat kecantikan dan keimutan Yeondu. Siswi sekolah juga sangat terkejut dan kagum akan kecantikan dan keimutan Yeondu. Reaksi semua orang sama saat pertama kali melihat Yeondu. Ketika Yeondu dipuji, tentu saja Yeondu membalas dengan sikap yang sangat baik sehingga membuat semua pelanggan bahagia.
Ini adalah sebuah visual yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan Jiwon sangat senang melihat Yeondu diterima oleh banyak orang. Seorang ibu-ibu sangat senang melihat Yeondu dan memujinya sangat cantik sekali. Ia juga menanyakan apakah Yeondu adalah putri Jiwon. Yeondu yang dengan senang hati menjawab bahwa ia adalah putri papa, membuat ibu-ibu itu senang dan memberi hadiah kepada Yeondu serta memintanya untuk memakannya. Yeondu menerima hadiah itu dengan bingung dan berterima kasih dengan tulus. Setelah sosisnya dimakan, Jiwon mengatakan bahwa Yeondu bisa memakannya secara perlahan dan mengunyahnya sedikit demi sedikit. Ketika Yeondu menggigitnya, ia merasa sangat senang akan rasa sosis tersebut. Ia tidak menyangka akan memiliki makanan yang sangat enak. Jiwon menanyakan kepada Yeondu apakah ia sudah memakannya. Namun Yeondu hanya diam tanpa suara. Jiwon mengerti dan mengatakan bahwa ia akan membelikan Yeondu satu lagi untuk dimakan. Akhirnya, Yeondu bersuara dengan bahagia dan mengatakan, "Baiklah," sambil tertawa yang saking bahagianya. Ia mengayunkan kedua kakinya dengan gembira, yang membuat Jiwon menasehatinya untuk berhati-hati, jangan sampai terjatuh dan terluka. Tentu, Yeondu menjawab bahwa ia akan berhati-hati. Jiwon hanya bisa tersenyum bahagia ketika melihat Yeondu yang lucu dan menggemaskan, apalagi saat Yeondu menirukan apa yang ia katakan. Tak lama, Jiwon melihat chat obrolan dengan teman-temannya. Jiwon mengumpat dan menanyakan grup macam apa yang Yuchin buat. Teman-temannya mulai muncul satu persatu, menanyakan kabar Jiwon, bahkan ada yang menyebut Jiwon sebagai fosil, dan ada yang menyebutnya sebagai harta nasional yang sulit ditemukan. Jiwon, yang selama ini tidak pernah menghubungi mereka, berpikir pasti akan terjadi ramai karena ia tidak pernah lagi berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, tetap saja Jiwon sangat senang karena ia bisa berbincang-bincang dengan teman-temannya setelah sekian lama. Teman-temannya menunggu dirinya dengan penuh semangat. Tiba-tiba salah satu temannya mengirim sebuah video yang menurutnya sangat lucu dan meminta mereka menontonnya juga. Jiwon bertanya-tanya apa itu channel YouTube tentang bayi. Ketika ia memutar video itu, ia melihat bayi yang sangat imut. Namun, Jiwon merasa Yeondu lebih imut lagi. Jiwon tidak tertarik lagi menonton video itu karena ia bisa langsung melihat Yeondu saja, yang bisa membuat hatinya bahagia. Sementara itu, di dalam grup chat, semua pria bujangan mulai melanjutkan obrolan mereka yang membahas bayi itu dengan cukup lama. Tak lama kemudian, pintu toko terbuka lebar. Melihat itu, Jiwon menyapa bosnya. Bosnya hanya mengatakan bahwa ia datang untuk berkunjung dan tidak ada hal yang istimewa yang terjadi, sehingga meminta Jiwon untuk lebih santai. Jiwon juga meminta maaf karena menelpon bosnya saat bosnya sedang terburu-buru. Bosnya menjelaskan bahwa saat Jiwon menelponnya, ia sedang terburu-buru untuk buang air kecil, jadi ia langsung menutup telepon Jiwon. Sementara itu, bos mulai celingak-celinguk mencari anak kecil yang Jiwon bilang akan membawanya bekerja karena beberapa alasan. Tapi ia bingung tidak melihat anak itu dimanapun. Jiwon juga kaget ketika melihat Yeondu tidak ada lagi di kursi yang ia duduki. Ia mulai cemas karena ia juga tidak mendengar suara bel berbunyi. Ternyata, Yeondu terlihat dengan sangat senang berlari sambil membawa sosis di tangannya dengan perasaan bahagia terlukis di wajahnya. Sambil menunjukkan sosis di tangannya, Yeondu mengatakan bahwa ia ada di sini. Namun, Jiwon dengan canggung mengatakan bahwa papa akan membelikan itu nanti. Jiwon cemas mengapa Yeondu bersikap ceroboh di saat ada bosnya datang. Dengan perasaan bersalah dan takut, Jiwon menjelaskan kepada bosnya bahwa putrinya sejak datang sampai sekarang selalu duduk di kursi tanpa melakukan apapun. Bos kemudian menghela napas, dengan wajah serius sambil memejamkan matanya. Ia mengatakan bahwa mereka harus berbicara antar laki-laki dengan sungguh-sungguh. Jiwon sangat panik karena berpikir dirinya mendapatkan masalah besar. Bosnya mulai meneriakinya, mengatakan bahwa Jiwon seharusnya memberitahunya jika ia memiliki seorang anak, membuat Jiwon semakin panik dan meminta maaf. Sementara Jiwon berpikir bahwa hal ini pasti akan terjadi, bosnya memegang pundak Jiwon dan mulai menegurnya. Ia mengatakan bahwa ia tahu bagaimana perasaan membesarkan seorang anak di usia yang semuda itu, dan kemudian tersenyum, mengatakan bahwa putrinya terlihat seperti Jiwon. Bosnya juga memuji Yeondu yang sangat cantik dan imut, dan mempersilakan Yeondu untuk berjalan-jalan. Dengan senyumannya, bos membuka bungkus sosis itu dan memberikannya kepada Yeondu untuk dimakan. Tentu Yeondu sangat senang menerimanya dan mengucapkan banyak terima kasih. Jiwon berpikir tidak ada salahnya dengan perkataan bosnya. Tapi ia takut Yeondu akan terjatuh dan tergelincir jika dibiarkan. Jiwon pun mulai ingin mengatakan sesuatu kepada bosnya. Namun bosnya memotongnya dan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang ingin ia katakan. Bosnya juga akan memberitahu istrinya untuk menaikkan gaji Jiwon dan meminta Jiwon untuk tetap bekerja keras meskipun ia sedang kesulitan. Jiwon terdiam sesaat ketika mendengar apa yang dikatakan bosnya. Tak lama, ia tersadar dan berterima kasih berulang kali kepada bosnya. Sambil membungkukkan badannya, Jiwon mengucapkan banyak terima kasih dan mengatakan ia akan membesarkan Yeondu dengan sangat baik. Bos sangat senang mendengar apa yang dikatakan Jiwon. Dan begitulah cara Jiwon menerima kenyataan dalam hidupnya. Kejadian tersebut membuat tekad dan hatinya semakin kuat untuk membesarkan Yeondu. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju.
subscribe, like, dan komentar kalian. Sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.